Halo semuanya, suara aku kedengeran nggak? Kedengeran, kedengeran. Oke, oke, aman ya. Eh, s- kita nggak usah nunggu, maksudnya sembari nunggu yang lain mungkin masuk juga, kita mulai aja di jam 3 ini karena keterbatasan waktu. Kemudian sembari nunggu kita nonton dulu video ini ada kenapa kalian harus join Google Developer Students Club? Boleh dimulai, Adin. Developer student clubs are university-based communities where students learn about Google technology and use their skills to solve local problems. There are over 700 clubs all over the world. From North America to Europe, Africa, and across Asia, we encourage more students to join or start a developer student club at their university. Some students have overcome personal barriers with the help of their DSC community on their journey to become developers. Cara membuat aplikasi untuk bekerja. These clubs help student developers learn through hands-on workshops. They then identify challenges faced by local businesses, NGOs, and sometimes even their own universities and build real solutions for real problems. The workshops that we had was Firebase, Actions on Google, and we're about to do ML. It's an amazing experience to learn about the impact that the technologies can provide in our local communities. DSC is a family, and it's not just about the programming, it's about the learning of teamwork and leadership. A lot of villages face the problem of water, farming, floods. Maybe we can develop applications to solve this problem. Might be very ambitious for us as students to say that, but nothing is impossible. We can do it. Developer student clubs around the world have already impacted so many students in their universities and people in their community. The future is bright for the next generation of students. Oke guys, so sebelum kita memulai, eh kali ini di sini ada Slido. Kalian boleh bertanya terkait tentang Google Developer Students Clubs di Unicom. Eh Kalian bisa scan barcode ini, kemudian atau enggak kalian type namanya, atau enggak klik di link yang udah Kang Fajar share. Nanti pertanyaan-pertanyaan kalian bakal aku jawab. Oke, next. Oke, semuanya, selamat datang di Info Session kali ini, Info Session GDS Unicom 2022. Find your path by unlocking your ability with Google Technologies. Okay, so kayaknya mungkin teman-teman yang lain masih belum pada join atau mungkin lagi kuliah juga, tapi nggak apa-apa. Kita nge-record ini rekamannya dan bakal kita masukin ke YouTube GDSC Unicom. Oke, next. Sebelumnya aku mau perkenalan diri dulu. Aku adalah lead dari Google Developer Student Club. Saya adalah Yohanes Rezeki. Aku adalah student di Teknik Informatika. Aku 2019. Aku juga lulusan Bangkit tahun 2022 tahun ini ngambil Machine Learning Path. Kemudian aku juga lulusan dari Digital Talent Scholarship atau FGA dengan learning path Java Foundation sama Java Programming. Kemudian aku juga tersertifikasi untuk Google TensorFlow Developer Certificate. Itu karena dari Bangkit. Kemudian di Unicom Code Labs aku bisa sebagai speaker. Kemudian game composer juga sebagai machine learning researcher atau meneliti tentang machine learning.
Kemudian aku juga adalah seorang game composer di suatu game studio bernama Stray Flux, dan aku juga adalah seorang head of social media di GDSC Unicom tahun lalu. Gitu. Next. Oke, gimana caranya mengkontak aku ya? Kalian bisa kontak aku lewat email. maria.yohanasrezeki@gmail.com atau enggak mau connect sama aku bisa connect di LinkedIn aku Yohanas Rezeki atau di Instagram Wirainik. Sebenarnya teman-teman juga bisa kontak aku di Telegram, kan kita juga punya grup Telegram. Nanti akan ada info selanjutnya tentang grup Telegram bagi teman-teman yang mungkin belum join grupnya gitu. Next. Oke, selanjutnya adalah apa sih sebenarnya GDSC itu? Mungkin teman-teman bertanya-tanya apa ya GDSC itu? Nah, GDSC atau singkatannya itu Google Developer Student Clubs. Dulu tuh namanya tuh mungkin cuma DSC doang, tapi sekarang tuh udah jadi GDSC. Jadi GDSC itu merupakan kelompok komunitas berdasarkan universitas yang didesain untuk mahasiswa yang tertarik dengan teknologi Google Developers gitu. Dan kita menyajikan sebuah workshop, mini bootcamp dan yang lainnya. Event-event terkait tentang GDSC itu dia bisa online atau enggak offline. Dan ini tuh kita sebenarnya untuk event di GDSC ini tidak terbatas. Jadi untuk mahasiswa di luar Unicom juga boleh mengikuti program GDSC ini, boleh mengikuti workshop dari GDSC Unicom ini gitu. Nah, kalau misalnya kalian bergabung dengan GDSC ini tuh kalian bisa nambah ilmu. Kayak kita tuh ini kan GDSC itu sebenarnya sebuah komunitas. Mungkin teman-teman tuh ada yang bingung, aduh GDSC itu sebenarnya apa gitu. Jadi GDSC itu sebenarnya komunitas di mana kita tuh let's learn together istilahnya. Kita belajar bersama-sama mengenai Google Technologies yang ada, mengenai perkembangan teknologi yang ada gitu loh. Istilahnya belajar bareng gitu loh. Jadi kita bisa dapat ilmu dari kalian dan kalian juga bisa dapat ilmu dari kita. Istilahnya kita kayak sharing ilmu aja gitu loh. Gitu. Next. Terus kenapa kalian harus join ini ya GDSC? Nah, pertama itu kalian itu orang-orang yang beruntung untuk join GDSC ini, terutama ini teman-teman yang untuk info session, mungkin nanti bisa nge-encourage teman-teman yang belum datang ke info session untuk datang ke event-event GDSC Unicom yang selanjutnya gitu. Nah, kenapa harus join? Pertama itu kalian bisa memperluas koneksi. Kalian itu ada sebuah grup Telegram, kalian bisa berkomunikasi di sana, kalian bisa connect di sana, kalian bisa belajar bareng di sana. Tentunya itu akan menambah wawasan baru. Jadi istilahnya teknologi terkini apa gitu, ataupun kira-kira memiliki kesulitan apa gitu. Jadi istilahnya di GDSC ini kita bakal ngebantu kalian gitu loh. Kita akan membuat GDSC Unicom ini adalah safe place kalian untuk belajar sesuatu hal yang baru gitu loh. Terus kita juga bisa belajar teknologi Google bareng-bareng. Terus habis itu kita bisa membantu memecahkan masalah yang ada di sekitar. Misalnya masalah yang ada di sekitar nanti akan dijelaskan ada di slide tentang Google Solution Challenge. Nah, selanjutnya adalah kita juga bisa mendapat informasi lebih cepat mengenai info-info terkait event Google seperti GDG itu ada Google Developer Groups. Nanti di situ tuh biasanya ada pertemuan antara orang-orang yang tertarik untuk belajar suatu teknologi yang baru, di startup ataupun di company. Nanti itu akan ada kayak event-event gitu. Nah, biasanya kalau event-event Google di Bandung itu biasanya di blok 71 kalau nggak salah tuh. Kemudian nanti juga kalian akan mendapat informasi jauh lebih cepat
terkait kira-kira nanti akan ada event-event apa lagi nih, seperti yang kemarin tuh udah ada juara Android. Nah, juara Android itu kalian menyelesaikan task-task yang diberikan, nanti kalian bisa dapat ini, bisa dapat swag juga. Nanti juga akan ada info mengenai juara GCP. Nah, infonya itu nanti kalian pantengin aja terus di Instagram Unicom sama di Telegram gitu. Kemudian kalian juga bisa dapat sertifikat keanggotaan untuk berapa event yang harus kalian datangi. Nanti kalian tinggal tunggu aja informasi lebih lanjutnya gitu. Next. Nah, how to join GDSC Unicom event? Gimana sih kalian nih join? Mungkin ini juga pertanyaan yang diajuin kemarin di sosial media GDSC Unicom gitu. Pertama adalah kalian masuk dulu, next Din. Kalian masuk ke gdsccommunity.dev/Universitas Komputer Indonesia, linknya udah di-share sama Kang Fajar. Kemudian kalian login dulu menggunakan akun Google, kemudian sign up dulu. Di sini kalian isi dulu syarat-syarat yang diperlukan. Nah, di sini akan ada tampilan join, kalian bisa klik aja tuh join gitu. Jadi istilahnya dengan kalian mengklik join itu, kalian otomatis tergabung dalam sebagai member di Capture GDSC Unicom ini. Kemudian kalian cari di situ ada event dan kalian bisa RSVP. Nah, untuk RSVP-nya kalian harus isi attendee information. Baru nanti link akan dikirimkan ke email kalian gitu. Mungkin buat teman-teman yang masih bingung, ini ada video tadi gitu. Next. Oke, jadi tema dari GDSC Unicom ini adalah Find Your Path by Unlocking Your Ability with Google Technologies. Kita itu akan ada akan ada dua hal, ada yang mau kita sampaikan dan hal tersebut akan menjadi event gitu loh ya. Pertama itu adalah ada hard skill. Jadi kamu bakal belajar mengenai 3 learning path. Yang pertama itu adalah Android development, terus yang selanjutnya itu adalah web development, dan yang terakhir itu adalah machine learning development gitu loh. Nah, nanti kalian bisa belajar belajar lebih lanjut tentang hal-hal seputar Android, hal-hal seputar web, bagaimana cara membuat sebuah aplikasi sederhana gitu dengan menggunakan Android, web, dan menggunakan machine learning. Nah, di sini tuh untuk Android-nya kita pakai Kotlin, kemudian untuk web development kita bakal belajar React, dan machine learning-nya kita bakal belajar TensorFlow gitu loh. Kemudian ada hard skill, tapi ini sampingan juga, kalian bakal belajar mengenai UI UX gitu. Mungkin masih ada yang unfamiliar tentang oh my god what is that itu kan UI UX gitu loh. Nanti ikutin aja sosial media kita, nanti kita bakal share event UI UX-nya itu istilahnya kapan gitu. Terus selanjutnya untuk di GDSC kali ini juga tuh terdapat perbedaan di mana kita akan belajar mengenai soft skill gitu loh. Mungkin kita akan belajar mengenai time management gimana, terus habis itu public speaking gimana, Scrum dan yang lainnya gitu loh. Next. Nah, itu ada form yang di-share sama Kang Fajar. Kalian isi, itu adalah form kalian kira-kira minat belajarnya mau kemana gitu loh. Nah, itu batas waktunya, aku lupa batas waktunya berapa ya? 2 hari ya? Oh, oke. Jadi teman-teman mungkin ini sampai bisa nge-share juga nih ya kayak ke teman-teman yang lain.
ke teman-teman yang lain, mungkin ada yang berminat untuk bergabung dengan GDSC, ini kalian bisa share aja nih istilahnya form tadi gitu. Oke, selanjutnya adalah get to know our core team. Next. Nah, di sini ada core team. Core team itu apa? Core team itu adalah orang yang akan membantu saya dalam menjalankan tugas sebagai seorang leader di Google Developer Student Clubs Unicom ini. Dan yang pertama itu ada tag. Jadi ada 4 orang dengan 1 ketua, yaitu Kang Jafar. Halo Kang Jafar. Halo Teh Mari, halo semuanya. Halo, sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Maaf ya lagi di luar. Oke, santai aja. Selanjutnya itu ada Kang Fajar Buana. Halo. Halo Teh. Halo, Kang Fajar di sini nanti bakal ngebantu kalian juga, misalnya untuk permasalahan terkait website, mungkin Kang Fajar juga akan bantu gitu ya. Selanjutnya ada Kang Adnan. Halo Kang Adnan. Ya, nanti ini Kang Adnan juga bakal bantu kalian kalau misalnya dapat kendala di di website di back end ya Kang ya. Gitu. Terus yang selanjutnya itu Kang Fajar. Nah, Fajarnya ada 2 ya. Ini satu Fajar Buana, satu Fajar Wahyu Gumular gitu ya. Halo Kang Fajar. Halo semuanya. Nanti ini Kang Fajar juga bakal ngebantu kalian di Android lagi, di website gitu. Nah, kalau misalnya Kang Jafar itu bakal bantu kalian di Android gitu. Next. Selanjutnya, jadi kalau misalnya kalian ngeliat desain dan desain di GDSC Unicom kok beda gitu ya dari yang sebelumnya, ini orangnya ya teman-teman. Jadi Kang Raimunda ini nggak tahu nih Kang Raimunda ada di sini atau berhalangan hadir ya. Coba aku cek dulu. Sepertinya Kang Raimunda itu berhalangan hadir. Jadi dia yang mendesain semua semua post yang ada di di Instagram, kemudian di GDSC Event Platform, terus habis itu di LinkedIn, ya lanjut. Selanjutnya ada Head of Social Media, Dinda Regita. Ini kalian bisa connect juga sama Teh Adin. Halo Teh Adin. Halo. Jadi nanti Tadin bakal bantu kalian juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, misalnya di Telegram mungkin kalian ada ada pertanyaan, kalian nanti Teh Adin akan bantu jawab juga gitu. Next. Oke, bagi kalian yang masih belum join Telegram GDSC Unicom, kalian bisa join. Linknya udah di-share belum ya? Oh iya, mantap banget ini Kang Fajar. Atau enggak kalian bisa juga scan barcode yang ada di layar kalian gitu. Nanti intinya semua informasi bakal di-share ke kalian gitu loh. Lewat grup itu. Next. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum follow sosial media kita. Jadi kita punya 2. Ada LinkedIn, ada satu lagi itu Instagram gitu loh. Nah, kalau misalnya LinkedIn adalah Google Developer Student Clubs Universitas Komputer Indonesia. Kemudian kalau misalnya Instagram itu @gdsc.unicom gitu. Next. Bisa nggak? Oke.
Selanjutnya kita akan aku akan ngejelasin tentang apa sih Google Solution Challenge gitu loh. Kenapa kalau misalnya kalian punya ide apa gitu, istilahnya coba aja dituangin terus habis itu dimasukkan aja ke Google Solution Challenge gitu kan, apa namanya, ide-ide kalian itu. Coba dong di play videonya. Oke, next. Oke, jadi yang aku mau share kan tadi aku udah sedikit sounding tadi di awal mengenai Google Solution Challenge. Apa sih ya yang dimaksud tentang Google Solution Challenge gitu? Mungkin kalian bertanya-tanya gitu. Nah, Google Solution Challenge itu sebuah misi istilahnya, di mana kalian itu bisa memecahkan satu atau enggak lebih dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dari PBB, atau mungkin kalian bisa mungkin familiar dengan istilah SDG. Nah, itu tuh kita memecahkan masalah yang terjadi di sekitar kita dengan menggunakan teknologi Google gitu loh. Nah, itu tuh tantangan, namanya juga challenge gitu ya, tantangan ini tuh terbuka untuk semua istilahnya developer students clubs di dunia gitu loh istilahnya. Nah, jadi kalian ya kalau misalnya mungkin caranya adalah mungkin kalian punya suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat gitu atau enggak di sekitar kita, di sekitar kalian gitu, kalian mungkin membuat suatu kelompok kecil untuk memecahkan masalah tersebut. Dan karena yang namanya Google Solution Challenge ya, jadi kalian harus menggunakan Google Technologies gitu loh. Untuk lebih lengkapnya itu linknya itu udah di-share sama Kang Fajar gitu loh. Boleh lihat-lihat di situ. Next. Nah, ini yang aku sebutin tadi. Jadi SDG atau Sustainable Development Goals ini itu ada 17. Nah, untuk permasalahan ini kalian bisa memfokuskan dari 17 SDG ini, atau kalian bisa mengambil beberapa poin dari SDG ini gitu. Untuk Google Solution Challenge, aku harapkan semoga dari Unicom itu ada yang istilahnya mencoba lah untuk mencoba untuk meng-apply solusinya ke untuk Google Solution Challenge ini gitu loh. Nah, untuk Solution Challenge ini itu ini yang di play itu tuh tahun 2022. Tapi nanti akan ada info selanjutnya untuk Google Solution Challenge 2023. Nanti infonya bakal di-share lebih lanjut di Telegram gitu. Dan ini tuh biasanya kalau misalnya Solution Challenge itu batas terakhir submitnya itu sebelum April biasanya gitu. Next. Oke, coba kita lihat nih Solution Challenge. My advice to my fellow developers is, your solution doesn't have to be perfect.
It's not only about the code, it's also about the impact. Keep on learning new things, focus on fundamentals, and trust the process. Don't forget to have fun throughout your learning journey. Get to work together with a target group. Get to consult them, get ideas from them. Identify your audience and try to interact with them so you find best ways to serve them. Keep communicating with your team members. Constantly communicate from start to finish. It will make your solution better. Everything is available online for free. You can learn how to build anything you want. It's just a matter of time and commitment. When you have an idea, please make sure to take a small first step. From those small steps, big things can be made. Consider the skill sets of your team members before choosing your idea. It'll help maximize the potential of your project while also ensuring that you're not biting off more than you can chew. Even if you think it's just a small idea, be confident and try to realize it, because in the end, it might actually be the one idea that can help people all over the world. Solve local problems and never let that learning attitude go away. No matter how impossible it seems to learn a new technology, you can learn it. It is learnable. Instead of trying to do many things at once, think about doing one more thing. Break down a project into smaller pieces and take it one piece at a time to avoid getting overwhelmed by the complexity of your project. Be able to communicate with your whole team. Remember, you don't win individually, but as a team. There's a lot of people willing to help because we're students and also learners. So just try it. Don't forget to step away from developers' point of view and fully reflect mentors and users' feedback. Always set a deadline to achieve your goals. Deadlines keep you from being lazy. If you have the knowledge to build something, then you hold the power to bring a change. Find your why. Before getting into developing, it is really important to figure out your purpose to help keep you going. Have faith in the creative synergy between you and your teammates, and the end result will be just worth it. Always believe in your idea, believe in your project, and believe in yourself. Oke, itu tadi mengenai Google Solution Challenge. Aku harap teman-teman nih punya ide-ide menarik gitu loh istilahnya, walaupun istilahnya kayak tadi yang dibilang istilahnya, walaupun ide kamu kecil tapi coba aja lakuin ide itu nanti ide tersebut bahkan bisa membantu kamu untuk untuk menyelamatkan dunia gitu. Next. My advice to my fellow. Oke, terus ini berkaitan tentang Google Solution Challenge. Apa sih yang bakal kamu dapatkan? Apa yang bakal kalian dapatkan di Solution Challenge ini? Yang pertama itu kalau misalnya kalian berhasil menembus atau masuk ke top 50 gitu ya. Kalian itu bisa dapat mentorship dari Google. Terus habis itu kalian bisa bertemu dengan berbagai macam ahli di bidangnya untuk mengimprove dan memperbaiki solusi kalian sehingga kalian itu bisa achieve to the top prize gitu loh. Kemudian kalau misalnya kalian dari top 50 terus habis itu nanti naik ke top 10 gitu ya, top 10 finalis itu biasanya dapat 1 year subscription untuk plural site itu. Kemudian kalian juga bisa dapat swag. Kemudian dapat mentoring juga dari Google. Kemudian berbagai macam fitur untuk di developer blogs. Kemudian bisa kalian itu kalau misalnya 10 besar itu bakal masuk ke pitching gitu. Jadi demo day live di YouTube di mana di hadapan orang-orang Google gitu loh. Kemudian kalau misalnya top 3 gitu ya, kalau top 3 itu bakal dapat merchandise juga gitu loh. Merchandise-nya aku nggak tahu kalau misalnya untuk Google Solution Challenge 2023 ini nanti ditunggu aja gitu ya kabarnya gitu. Sama kita juga bisa ngobrol gitu ya sama Google Executive gitu loh, istilahnya Head of Google ya gitu.
Nah, ini mungkin untuk sebagai apa ya, mencari inspirasi gitu ya mengenai Google Solution Challenge ini, kalian bisa baca apa namanya, ide-ide apa aja gitu loh, yang berhasil masuk ke 10 besar. Linknya ada di ini, apa namanya, ada di slide gitu. Next. Jadi hal-hal yang berkaitan tentang Google Solution Challenge, kalian bisa apa namanya, mempelajari lebih lanjut di website yang udah tadi Kang Fajar kasih gitu. Next. Oke, tadi kan istilahnya kita udah ngebahas banyak hal nih ya. Kayak misalnya gimana cara join GDSC, Uniko, gimana caranya join event, habis itu tentang Google Solution Challenge. Nah, sekarang adalah gimana kalau misalnya kalian ada yang berminat untuk menjadi seorang lead gitu ya. Next. Jadi, kalau misalnya untuk menjadi seorang lead itu kalian bisa mendaftar langsung di website-nya developers.google.com/community/gdsc/leads. Linknya udah di-share sama Kang Fajar. Itu biasanya kalau misalnya leads itu apa namanya, dibuka setahun sekali, dan istilahnya itu kalian harus register submit istilahnya sebelum April gitu. Nanti setelah April tuh bakal kalian dapat apa namanya, dapat jadwal lebih lanjut seperti interview dan yang lainnya gitu loh. Untuk submitnya sendiri ada beberapa komponen yang harus disiapkan. Contohnya adalah kayak misalnya video sama apa namanya, perkenalan diri dan yang lainnya gitu loh. Next. Jadi untuk menjadi seorang GDSC lead itu memiliki harus memenuhi gitu, harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama itu apa namanya, istilahnya semester 7 gitu loh ya. Semester 7, terus habis itu apa namanya, sebenarnya di bawah semester 7 juga masih bisa untuk menjadi GDSC lead, bahkan sangat direkomendasikan gitu. Kemudian dia itu merupakan seorang apa namanya, S1 atau enggak mungkin S2 juga bisa. Sama harus istilahnya komit dengan program dari Google-nya sendiri itu, GDSC-nya itu harus komit dan banyak hal yang lainnya gitu. Next. Nah, benefit apa sih yang didapatkan untuk menjadi seorang lead gitu loh. Yang pertama itu adalah professional growth gitu. Jadi kalian itu apa namanya, kalau misalnya jadi seorang lead, kalian bisa mengakses yang namanya itu adalah community platform gitu loh. Kalian bisa mengakses di situ, kalian bisa mengambil resource di situ, bisa belajar hal baru di situ. Terus habis itu bisa belajar kayak bagaimana sih caranya untuk menjadi leader yang baik, dan istilahnya dapat juga invitation atau undangan untuk menghadiri yang namanya itu Google Event gitu loh. Event-event Google yang apa namanya, diselenggarakan sama mereka gitu. Selanjutnya itu apa namanya, ada network kalian itu bakal bertambah dan berkembang istilahnya gitu loh. Bertambah dan berkembang, jadi apa namanya, kalian itu apa namanya, nggak hanya berbicara ataupun istilahnya yang memiliki koneksi dengan orang Indonesia aja. Kalian itu bisa apa namanya, membangun koneksi dengan orang-orang luar negeri gitu, dan istilahnya bisa apa namanya, membuat suatu kolaborasi juga bersama gitu. Kemudian yang selanjutnya itu apa namanya, kalian apa namanya, bisa belajar juga di komunitas, karena istilahnya ya baik lagi komunitas Google tuh is like apa namanya, kalian akan itu adalah suatu safe place di mana kalian bisa belajar hal yang bareng, hal-hal baru bareng-bareng gitu loh ya. Terus habis itu apa namanya, dan kalau misalnya ada kendala juga bakal dibantu gitu loh. Gitu. Next.
Oke, mungkin teman-teman itu presentasi mengenai info session kali ini dan istilahnya apa sih GDSC, GDSC itu apa dan istilahnya event-event apa aja nanti yang apa namanya akan ada di GDSC Unicom ini. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang bingung, boleh nih apa namanya bertanya gitu. Boleh lewat Slido atau istilahnya lewat chat di sini juga boleh gitu. Aku kasih waktu 2 menit kalau misalnya ada yang nanya. Gitu. Wah, ini pertanyaan yang menarik ini dari Kakang. Ini kayaknya ini bisa dijawab ini oleh core team tech ya, Kang Jafar ya. Kenapa mobile nggak pakai Flutter, Kak? Halo, tes suara aku jelas nggak? Aman, aman. Dari Tekip sendiri, kenapa kita pakainya Android native? Karena sekarang itu emang Android native masih hype gitu, apalagi kan yang terbaru ada itu ya, Compose gitu, Android Compose. Jadi ya kita masih di Android native dan resource dari core team-nya pun mencukupkan untuk di Android native gitu. Tapi apakah kita kedepannya bisa bahas Flutter? Sebenarnya bisa-bisa aja. Nanti kita lihat aja nanti kayak gimana gitu. Tapi ya gitu, Android native dulu. Oke, mantap. Istilahnya kita belajar dulu benar-benar fundamental dasarnya gitu ya, Kang Jep ya. Betul. Kalau udah kuat di native, nanti kalau mau pindah ke Flutter atau ke React Native itu bisa-bisa aja. Asik. Ya, jadi istilahnya kalau mau migrasi gitu ya, jadi ini aku udah punya bekal gitu. Jadi istilahnya aman-aman aja gitu. Iya tuh kayak yang tahun kemarin mobile pakai Flutter ya. Iya itu kalau nggak salah itu workshop tahun kemarin itu dia pakai Flutter. Tapi balik lagi kita belajar dulu fundamentalnya dulu, baru nanti kalau misalnya untuk mau migrasi ke bahasa yang lain gitu ataupun ya ke bahasa yang lain itu akan mudah gitu. Oke, ada yang mau nanya lagi? Aku mau nanya deh Teh, aku ngewakilin para peserta aja. Boleh deh, boleh. Apa ini? Gimana Teh, kalau misalkan kita tuh udah milih satu learning path, misalkan aku pengen milih ML nih, tapi pengen ikutan workshop yang lain juga biar sambil belajar yang lain, itu boleh nggak? Boleh aja sih, tapi apa namanya? Diusahakan untuk fokus dulu ke satu learning path. Kan sesuai dengan tadi istilahnya temnya apa namanya? Temnya itu adalah find aku lupa ya temnya, padahal aku yang buat ya sobat. Find your path by unlocking your ability with Google Technologies. Jadi istilahnya temuin dulu lah istilahnya kamu tuh kira-kira minatnya apa namanya? Minatnya di mana harus istilahnya fokus dulu ke satu hal tersebut gitu. Tapi boleh-boleh aja kalau kata aku sih boleh-boleh aja untuk kamu nyemplung lagi bahasanya ya ampun. Apa namanya mencoba dulu apa namanya ketiga learning path itu gitu loh. Tapi untuk yang form itu aku ini apa namanya aku concern satu learning path dulu gitu loh. Karena ini tuh akan berpengaruh ke apa namanya sertifikat gitu. Jadi boleh ikut apa namanya ke learning path yang lain tapi usahakan ke satu dulu gitu loh. Fokus dulu istilahnya. Gitu.
Oh, ini ada pertanyaan dari Slido. Kak mau nanya kalau misalnya di GDSC tahun lalu saya lihat study jam-nya itu rata-rata kayak mobile dan machine learning. Nah, kalau tahun ini tuh sekarang ada IoT nggak ya? Ini bisa banget nih ya kalau misalnya apa namanya IoT ini mungkin bisa dijadiin apa namanya hard skill tapi bagian side kayak UI UX gitu. Nanti mungkin apa namanya akan ada pematerinya juga. Istilahnya ini kan teknologi sekarang tuh kan lagi berkembang apa namanya IoT embed system banget gitu ya. Nanti mungkin akan ada gitu. Jadi istilahnya tunggu aja info selanjutnya di Instagram GDSC gitu. Nah, berhubung karena keterbatasan waktu, kita next. Kita sudahi dulu pertanyaannya. Kalian mungkin bisa nanya-nanya juga di grup atau mungkin kalau misalnya masih ada yang bingung atau apapun kalian bisa nanya di Slido. Nah, next event dari Google Developer Student Clubs Unicom apa sih? Yang pertama lagi. Yang event selanjutnya itu adalah seminar Suite Media gitu. Nah, ini seminar ini aku rekomendasikan banget ya untuk teman-teman dan istilahnya ajak juga nih teman-temannya untuk join di ke seminar Suite Media ini itu waktunya itu 12 November itu hari Sabtu dan itu tuh dimulai pukul 8 gitu. Nah, kamu itu kalian tuh bakal belajar mengenai Android itu hard skill dan istilahnya kalian juga bakal belajar juga mengenai soft skill gitu loh. Nah, untuk linknya itu kalian bisa istilahnya daftar di link yang udah di-share sama Kang Fajar. Aman ya Kang Fajar ya tadi ya, udah di-share ya. Oke. Jangan lupa ini juga share juga nih ke teman-teman kalian tentang Suite Media ini. Kalian kan punya grup kelas. Nah, itu share juga waduh ada yang baru join udah mau selesai ya sobat. Gak apa-apa. Itu bisa di-share juga itu ke grup kelas kalian gitu mengenai Suite Media. Plus tentang event-event selanjutnya di GDSC gitu. Asik. Nah, itu yang belum join grup tele. Jangan lupa join. Nah, berhubung karena keterbatasan waktu ya, guys. Mari kita on cam dulu yuk. Kita dokumentasi, kita foto dulu. Ya, matiin. Kita on cam dulu, teman-teman. Mantap. Ayo Kang. On cam dulu semuanya. Udah siap? Oke. Jangan ada yang chat dulu ya, teman-teman, sabar ya. Nanti di dokumentasinya ada chat ya, sobat. Nah, kita istilahnya ini gaya-gaya biasa dulu. Udah siap untuk dokumentasi, teman-teman core team? Oke. Ya. 1, 2, 3. Nah, ganti gaya. Ini gaya Google Developer. 1, 2, 3. Sip, mantap. Terima kasih teman-teman yang udah join di info session kali ini. Jangan lupa untuk ajak teman-teman kalian istilahnya untuk bergabung bersama kita. Kita istilahnya nih kalian ini menemukan sebuah wadah untuk belajar teknologi yang baru gitu loh. Jadi manfaatkanlah wadah ini sebaik mungkin. Di sini kita sharing ilmu bersama-sama. Dan istilahnya kalian juga akan dapat benefit dan kita juga akan dapat benefit gitu loh. Dan istilahnya yang terakhir aku mau ngingetin juga jangan lupa untuk join di GDSC event yang selanjutnya yaitu Suite Media gitu. Terima kasih teman-teman. Dadah.